Oke, halo semuanya teman-teman. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini ya, duta pajak abal-abal, pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Kita live Instagram gratis teman-teman ya di channelnya Pajak Smart ini tiap hari Senin jam 8 malam. Dan seperti biasa teman-teman, gua perlu disclaimer dahulu nih ya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Gua mau disclaimer dahulu nih, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gua 100% ya teman-teman ya. Ini adalah menurut keyakinan gua gitu ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya ya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya kalau ada yang salah ya guys. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat teman-teman semua ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda ya, untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda. Karena kan masing-masing orang punya kasus pajak berbeda-beda gitu guys ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP apabila teman-teman mau bertanya yang lebih spesifik tentang perpajakan Anda ya. Awan akan tersedia gratis secara langsung ya di live Instagram Pajak Smart seperti biasa tiap hari Senin jam 8 malam. Oke, kita promo dulu nih. Teman-teman yang belum tahu ya, kita ada webinar di tanggal 24 Januari ya, hari Sabtu besok nih. Sabtu besok kita ada webinar mengenai SPT orang pribadi. SPT orang pribadi 2025 dengan Cortex. Teman-teman tinggal masuk ke website ya, webinarpajak.com ya. Masuk ke website webinarpajak.com. Oke, untuk daftar di sana ya teman-teman ya. Oke, kita informasi dahulu ya. Silakan dituliskan di kolom komentar kalau ada yang mau bertanya. Tapi mungkin gue informasikan dahulu. Ini karena ada kasus baru-baru ini kan informasinya Sri Mulyani pindah ke Amerika ya. Setelah pindah ke Amerika, ternyata dia malah diangkat menjadi Dewan Direksi Gates Foundation ya, Bill Gates ya. Coba kita lihat nih ya. Jadi Sri Mulyani diangkat jadi anggota Dewan Direksinya Gates Foundation ya, luar biasa ya. Jadi ini postingan gue beberapa hari yang lalu sih ya. Jadi korupsi Cortex dia lewat, transaksi mencurigakan 300 triliun Kemenkeu dia lolos, rumah dijarah juga lolos ya, korupsi yang diduga korupsi kickback dari hutang luar negeri juga dia lolos ya, nggak terbukti, pindah ke luar negeri malah jadi dosen dan masuk ke Gates Foundation ya. Jadi luar biasa ya. Ada yang komentar nih, jangan-jangan ketika menjabat selama ini Sri Mulyani adalah ada di pihaknya Bill Gates ya, itu kata orang ya, kita nggak tahu ya. Kemudian mungkin dia pegang kartu as katanya. Sales Mulyono mah aman katanya. Wow, hokinya besar ya Bu. Yang impor gula surplus malah difitnah korupsi. Yang menghemat laptop OS jadi Chromebook difitnah korupsi juga. Yang ketangkap OTT pemerasan pajak didampingi hukum katanya si Mandra ya. Sri Mul akhirat nggak mungkin lolos katanya. Itu orang lolos aja dari hukuman katanya. Oke, kita nonton sebentar teman-teman ya. Ini ada orang yang bikin konten seperti ini, kita nonton sebentar ya. Oke. Apa benar Bu Sri Mulyani itu agen CIA? Jawabannya, aku nggak tahu. Tapi kalau kita melihat sejarah Indonesia, kita harus mengakui bahwa keterlibatan CIA dan Amerika dalam dinamika politik Indonesia itu gede banget. Salah satu yang terbesar adalah bagaimana CIA terlibat dalam perpindahan kekuasaan antara Soekarno ke Soeharto, lalu metode tersebut diaplikasikan ulang ke negara-negara lain. Strategi CIA tersebut didokumentasikan oleh Vincent Bevins di bukunya yang judulnya The Jakarta Method. Ini biar teman-teman kebayang apa sih yang dilakukan oleh CIA ke Indonesia. Di tahun 65, CIA itu mensupport tentara Indonesia dengan senjata dan juga dengan informasi intelijen mengenai siapa saja yang terlibat dalam gerakan komunisme. Apa untungnya buat Amerika? Setelah Soeharto berkuasa, gerbang investasi untuk Amerika itu terbuka lebar. Dan salah satu investasi terbesar dari Amerika ke Indonesia adalah perusahaan Freeport. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu lebih detail bagaimana sih peran Amerika dan CIA di Indonesia di tahun 65, silahkan baca materi Jakarta. Oke, itu mengenai CIA teman-teman ya. Dan anehnya, konten ini ketika gue share di thread nih ya, ini kan thread nih, thread yang punyanya Instagram ya, justru yang komentar tuh 232 orang guys. Dan yang mereview ulang, yang share ulang tuh 300 orang gitu loh. Yang ngirim komentar aja 200 lebih. Ini yang ngirim apa nih? Ngirim message gitu ya.
Jadi orang ini tangan-kanannya Raja Jawa gitu ya. Jadi banyak orang mengatakan orang ini tuh ternyata memang betul-betul agen CIA gitu ya. Tetapi ini kata orang teman-teman, juga nggak tahu benar apa enggak ya. Nah, oke. Gimana menurut teman-teman? Banyak banget orang yang komentar ya. Jadi ternyata selama ini yang dituduhkan oleh si anaknya Purbaya bukan kaleng-kaleng ya, bukan main-main tuh. Ternyata diduga beneran ya, tapi nggak tahu teman-teman. Kita nggak tahu, bukan nuduh orang ya. Gimana teman-teman yang tahu silahkan komentar nanti di YouTube gue ya. Oke, kita akan diskusi. Kalau ada yang mau bertanya silahkan dituliskan di kolom komentar teman-teman ya, di bagian komentar. Kita mulai dari Ibu Vivin. Malam kok, malam Ibu Vivin mau tanya. Ini SPT pribadi, misalnya NJOP ruko itu 2 miliar, tetapi harga pasar 1 miliar. Kita isi angka yang mana? Jawabannya kita isi angka NJOP, Bu ya, di bagian harga saat ini. Oke? Ibu nggak usah peduli, nggak usah pusing, nggak usah khawatir. Memang begitu aturannya. Kita mengisi di nilai saat ini adalah nilai NJOP, bukan yang lain. Bukan harga pasar, bukan harganya di properti, bukan harganya di toko online, enggak. Yang kita isi adalah nilai NJOP. Udah nggak usah pusing. Itu adalah nilai saat ini. Sedangkan harga perolehan adalah harga ketika kita beli. Oke? Nah, thank you Bu Vivin. Semoga terbantu. Bapak Nikozon, kok kalau terima warisan emas perhiasan, di SPT, anak tulis nilainya bagaimana? Kalau suatu saat dijual, cara hitung PPh-nya gimana? Dibayarnya kapan? Oke, jadi contoh, ada sebuah emas 10 gram gitu ya. 10 gram, waktu dulu si orang tua belinya 1 juta, berarti kan nilainya 10 juta. Bapak laporkan 10 juta, oke? Sama seperti si ayah laporkan, ya. Jadi Bapak laporkan harta warisan ini adalah berupa emas senilai 10 juta. Kemudian nanti ketika Bapak jual, anggaplah Bapak jual sekarang, dapat 20 juta gitu ya, kan berarti ada untung tuh, ada untung 10. Nah, keuntungannya itu nanti kena PPh orang pribadi progresif, oke? Dibayarnya kapan? Dibayar nanti ketika SPT tahunan. Nah, ketika SPT tahunan, kita hitung-hitung, oh ada jual emas dan sebagainya, barulah kita hitung dan kita bayar pajaknya, oke? Di SPT tahunan, ya. Thank you Pak Nikozon, semoga terbantu. Bapak Wila MMKS, kok kalau kita tidak berhasil dapat bukti potong bunga deposito atau obligasi dari bank, apakah kita tetap bisa melaporkan penghasilan bunga deposito tanpa bukti potong? Saya rasa bisa Pak, bisa ya. Yang namanya PPh final itu ada atau nggak ada bukti potong kan tidak pengaruh, ya kan? Jadi kalau menurut saya, kalau Bapak yakin ada angkanya, Bapak tahu angkanya berapa, walaupun nggak terima bukti potong, Bapak tetap laporkan. Oke, itu yang betul. Nah, soalnya sulit sekali minta bukti potong. Iya, Pak. Jadi kalau memang sulit, tetapi kita tahu angkanya, ya udah langsung dilaporkan saja. Nah, ini khusus PPh final ya. Kenapa begitu? Karena kita tidak perlukan bukti potongnya, gitu. Beda dengan bukti potong yang non final. Bukti potong yang tidak final itu kita butuh bukti potongnya untuk menjadi kredit pajak, gitu kan? Kalau PPh final nggak perlu bukti potong, nggak perlu jadi kredit pajak. Oke? Thank you Bu Willa MMKS, semoga terbantu. Ibu Vivin, malam kok mau tanya, kalau WP sudah meninggal, masih ada NPWP, masih lapor SPT, harta semua sudah pindah ke SPT-nya istri. Gimana isi di konteksnya? Isinya 00 semua aja Bu ya. Jadi di suaminya isinya 00 aja, semua harta isi 0, hutang isi 0, kemudian langsung lapor. Udah gitu aja Bu. Oke. Thank you Bu Vivit, semoga terbantu. Ibu Febri Damayanti, Pak, jika PT beli barang kepada supplier, lalu di nota tertulis harga barang itu 10 juta, ongkos kirimnya 100.000. Jadi PT bayarnya 10 juta, 100 ribu. Yang buat bukti potong atas ongkos itu PT atau supplier? Dua-duanya, Pak. Ibu ya. Jadi kita ketika bayar supplier kita potong PPh 23, nanti supplier itu ketika bayar JNE dia potong PPh 23. Begitu yang benar. Gitu ya. Kecuali ada, invoice dari si ongkos kirim itu kepada kita. Kalau invoice-nya langsung kepada kita, maka kita langsung potong kepada pihak, si ekspedisinya, gitu. Tetapi kalau nggak ada invoice-nya, maka kita potongnya si supplier ini. Nanti supplier potong lagi kepada si ekspedisinya. Oke, thank you Bu Febri, semoga terbantu. Bapak Nikozon, kok
Kalau punya tabungan lebih dari satu dan nominal saldo ditulisnya gabungan, nomor rekeningnya dikosongkan apakah masih bisa? Dicoba aja Pak ya, dicoba aja. Kalau saya sih, saya lebih cenderung lapornya lengkap. Jadi kalau ada 5 nomor rekening ya 5 baris, kalau saya gitu. Saya belum coba nih kalau dikosongin bisa nggak? Kalau nggak bisa dikosongin Bapak kasih strip aja. Kalau strip nggak bisa juga, Bapak isi 0000 juga boleh, dicoba aja ya Pak ya. Cuman saran saya tetap diisi lengkap lebih baik. Oke, thank you Pak Nico John, semoga terbantu. Ibu Febri Damayanti, Pak, bukti potong yang diminta ke bank itu bukti potong atas apa ya Pak? Fungsinya apa kalau buat orang pribadi dan badan? Oke, jadi bukti potong itu adalah bukti potong atas uang yang ditransfer ke rekening kita, tetapi kurang gitu. Contohnya, bank itu bayar bunga deposito nilainya 1 juta, tetapi yang masuk ke rekening itu cuma 900.000 gitu. Yang kemana 100 ribunya? Oh, itu adalah bunga, adalah pajaknya kan, pajak atas bunga. Nah, pajak ini butuh dokumen namanya bukti potong, gitu. Nah, apa fungsinya? Fungsinya adalah kalau suatu hari orang pajak bilang ke kita, "Kamu belum bayar pajak nih. Kamu kan terima bunga nih, ada penghasilan bunga deposito, tapi belum bayar pajak nih." Nah, kita bilang, "Saya sudah dipotong loh, ada buktinya, ini bukti potongnya." Gitu. Kalau nggak ada bukti potong gimana? Nah, bisa ribut sama orang pajak nanti. Kita ribut nih, kita bilang, "Kok udah dipotong kok?" Lah orang pajak tanya, "Mana bukti potongnya?" Gitu. Jadi bisa ribut ya. Nah, menurut saya sebisa mungkin kita dapatin bukti potong, tapi kalau nggak bisa ya udahlah, nggak apa-apa juga sih. Ya jarang-jarang sih PPh final dipermasalahkan. Oke. Thank you Bu Febri Damayanti, semoga terbantu. Bapak Siang 7, malam kok, malam Bapak Siang, mau tanya. Kalau lihat profil saya di Cortex, tercantum metode pencatatan. Tetapi, tertera omsetnya lebih dari 4,8 M. Mau diubah tapi nggak bisa. Dibiarkan saja atau bagaimana ya? Jawabannya dibiarin aja, Pak. Biarin, nggak usah pusing ya. Itu kan kesalahan Cortex ya, bukan salahnya kita. Jadi biarin aja. Oke. Thank you Pak Siang, semoga terbantu. Bapak Ang Petrus, malam kok, malam Pak Ang Petrus. Terima bukti potong 21.104 dari bonus AFC dan HDI. Apakah penghasilan neto didapat dari bruto dikalikan 50% norma dan dihitung dalam penghasilan usaha dan pekerjaan bebas dalam hitung SPT tahunan? Oke, jadi Bapak mesti lihat bukti potongnya. Bapak mesti lihat bukti potongnya. Apakah di bukti potong itu dia menggunakan 50% atau tidak? Kalau dia menggunakan 50%, maka Bapak boleh juga tuh pakai 50%, karena kan dianggap pekerjaan bebas. Tetapi kalau dia tidak pakai 50%, artinya dia mungkin langsung tembak 15% gitu ya, maka itu nggak bisa norma. Itu adalah namanya hadiah. Kalau hadiah tidak pakai norma, gitu ya. Oke Pak, coba lihat di bukti potongnya. Cara dia ngitungnya gimana? Nah, thank you Pak Ang Petrus, semoga terbantu. Ibu Lisa Mona 1183. Pagi kok? Pagi. Malam Bu. Boleh izin tanya untuk PT, badan itu belum PKP, tapi pernah lapor SPT tahunan 2 tahun. Apakah wajib buat SPT PPh 21 masa Desember meskipun nihil belum ada apa-apa? Nggak perlu Bu, saya rasa nggak perlu ya. Di aturan TER yang baru itu kita sudah tidak perlu lagi lapor SPT Desember. Sepemahaman saya begitu. Oke. Thank you Ibu Lisa Mona, semoga terbantu. Ibu Puput Mahetmi, kok mau tanya dong, awal tahun 2025 kemarin saya bikin CV karena ketidakjelasan PPh final. Kalau tahun 2026 saya balik kembali ke orang pribadi boleh tidak? Jawabannya boleh Bu, boleh, silakan sampai 2029 boleh pakai UMKM 0,5% di orang pribadi ya. CV-nya mau dibikin 0 juga boleh. Oke, thank you Bu Puput, semoga terbantu. Bapak Joni 800 SE. Malam kawan, malam Pak Joni, mau tanya. Kalau nomor sertifikat rumah atau toko itu belum keluar. Jadi, yang diinput di Cortex itu nomor apa? Nomor PPJB boleh Bu, Pak ya. Nomor PPJB boleh atau nomor invoice juga boleh. Nomor apa aja deh boleh deh. Yang penting kita bisa bertanggungjawabkan gitu ya. Bolehkah pakai nomor asal? Boleh Pak, boleh aja lah. Makasih Pak. Jadi sama-sama. Jadi nggak ada masalah Pak ya. Bapak isi aja nomor apapun, yang penting ketika ditanya Bapak bisa menjelaskan. Itu yang penting Pak.
Oke. Nah, mau isi yang nomor apa kek nggak apa-apa, yang penting kita bisa menjelaskan ya. Thank you Pak Joni, semoga terbantu. Ibu Lisa Mona, malamku mau tanya, sudah cek SPT badan, Cortex, untuk lampiran L9 penyusutan? Jika nilai sisa buku sudah habis akhir tahun 0 di Cortex, nggak bisa disimpan datanya. Harus ada nilainya. Gimana ya? Makasih. Ibu isi Rp1 aja. Coba dites ya. Coba dites Rp1 aja. Kalau 0 nggak bisa, terpaksa dicoba Rp1. Oke. Thank you Bu Lisa, semoga terbantu. Bapak Kahari 22, malam Ko Awan, malam Pak Hari. Orang tua 80 tahun tidak bekerja, punya harta deposito dan obligasi. Tahun kemarin sudah lapor SPT, mau tanya, isi di Cortex apakah menerima penghasilan dalam negeri? Jawabannya tidak. Ya, penghasilan dalam negeri, maksudnya penghasilan pekerjaan ya. Kalau pekerjaan tidak Pak ya. Kalau penghasilan dalam negeri, nggak usah juga sih, nggak usah. Kalau PPh final mungkin boleh diisi ya. Kalau PPh final kan dia ada bunga deposito tuh, bunga obligasi masih oke ya. Tetapi kalau yang pekerjaan dan penghasilan lainnya saya rasa nggak perlu ya. Oke. Thank you Pak Hari, semoga terbantu. Bapak Ang Petrus, kalau dapat cashback dari asuransi yang kodenya 17, dimasukin di mana dalam SPT tahunan untuk penghasilan brutonya, Pak? Apakah ke penghasilan lain-lain atau pekerjaan bebas? Oke, kalau saya lebih cenderung ke penghasilan lain-lain, ya. Kalau saya lebih cenderung ke situ, penghasilan lain-lain, jadi tidak menggunakan norma. Tetapi kalau dipotong itu ada normanya, menggunakan 50%, maka boleh juga Bapak masukin ke pekerjaan bebas, gitu, sehingga bisa kena 50%. Jadi kalau saya sih ikutin bukti potongnya. Kalau bukti potongnya tidak pakai norma, maka saya pun tidak pakai norma. Kalau bukti potongnya ada normanya, 50% gitu, maka saya pun pakai norma. Saya sih lebih cenderung begitu ya. Oke, thank you Pak Ang Petrus, semoga terbantu. Bapak Siang 7, cara hitung dari penjualan emas itu, hitungnya harga jual, kurangin harga beli, dipotong PTKP, lalu hasilnya hitung pajak progresif, betulkah? Jawabannya betul. Betul, Pak ya. Jadi, potong PTKP dulu. Nah, kalau jual emasnya tidak banyak, untungnya masih di bawah PTKP, itu masih gratis pajaknya. Nah, oke. Thank you, Pak Siang. Semoga terbantu. Ibu Retami Imut, malam malam Bu Retami. Kalau sudah tidak pakai PP 23, nanti selanjutnya pakai apa perhitungannya untuk pribadi? Ibu nggak usah pusing, dia masih bisa sampai 2029, ya kan? PP 55 yang UMKM 0,5% masih bisa sampai Desember 2029. Pada saat itu, Prabowo udah turun, Purbaya udah turun, dunia udah terbalik, Bu. Dunia tuh udah nggak sama lagi ketika 2029. Jadi nggak usah pusing, nanti aja dipikirin. Belum tentu Indonesia masih ada 2029, ya. Jadi saat ini kita fokus bahwa kita memang bisa pakai 0,5% final dan masih bisa sampai 2029. Kan sekarang 2026 nih, 2026, 2027, 2028, masih lama Bu, masih 4 tahun ya. Belum tentu masih ada Indonesia nih, jadi santai aja. Oke, thank you Bu Retami, semoga terbantu. Bapak Ibu Indria ST, kalau suami istri digabung pajaknya gimana Pajaknya gimana, maksud Ibu nih gimana apanya nih? Apakah si istrinya punya NPWP atau tidak? Kalau istri punya NPWP, maka nanti di SPT tahunan dia tinggal centang yang namanya PH atau MT ya, pisah harta atau memilih terpisah. Centang itu nanti akan mengisi formulir PHMT. Nah, ketika Ibu isi, Ibu akan paham tuh maksudnya, kenapa, apa definisi dari, digabung penghasilannya. Oke, thank you Bu Indria, semoga terbantu. Bapak Lemos 062021, malam Pak, malam Pak Lemos. Apakah UMKM pribadi yang sudah 7 tahun masih bisa pakai PPh final 0,5%? Jawabannya bisa ya, masih bisa sampai Desember 2029 ya. Sesuai dengan Undang-Undang Bacot Purbaya ya, UU BP pasal 1 ayat 1 tahun 2025 ya. Jadi sudah sampai Desember 2029. Kemudian, apakah masih tidak perlu bayar kalau di bawah 500 juta? Jawabannya betul ya, masih tidak usah bayar atau gratis pajak ketika omset di bawah 500 juta, masih oke. Oke. Thank you Pak Lemos, semoga terbantu.
Bapak Chandra SYT, Ko Awan, asuransi dalam bentuk USD, jenisnya itu endowment atau dwiguna. Saat pencairan, kita menerima lebih besar dari premi yang dijaminkan. Apakah perbedaan kurs dan kelebihan uang akan dikenakan pajak? Oke, jadi gini Pak, di undang-undang itu, undang-undang PPh ya, ada yang namanya tidak kena pajak. Salah satu yang tidak kena pajak adalah asuransi dwiguna. Oke. Nah, pertanyaannya, Bapak berani nggak masukin itu sebagai penghasilan yang tidak kena pajak? Nah, kalau Bapak berani, maka dia tidak kena pajak, clear gitu ya. Asuransi dwiguna termasuk kategori yang tidak kena pajak ya. Coba cek di Undang-Undang PPh pasal pasal 4 ayat 3 ya, kalau nggak salah. Oke. Thank you Pak Chandra, semoga terbantu. Ibu Kristi Aime, kalau UMKM dagang PPh final jadi diperpanjang ya, apakah perlu ajukan NPPN? Karena kalau terlanjur NPPN tidak bisa kembali ke PPh final. Jawabannya perlu Bu ya. Jadi UMKM ataupun bukan UMKM, PPh final ataupun bukan PPh final tetap wajib mencetak NPPN. Oke? Dan setelah mencetak surat NPPN, itu tidaklah menghilangkan status UMKM seseorang. Nah, surat NPPN itu tidaklah menghanguskan posisi UMKM-nya seseorang. Jadi nggak ada masalah. Silakan cetak NPPN dan PPh final tetap bisa dijalankan berbarengan sekaligus. Oke. Thank you Bu Kristi Aime, semoga terbantu. Ibu Susan 9053. Malam malam Bu Susan. Mau tanya, tanah sudah masuk di SPT almarhum suami. Kemudian dibangun oleh istri dan istri bayar pajak KMS. Apakah nilai bangunan ini masuk ke SPT istri? Jawabannya betul. Betul, Bu ya. Sedangkan untuk nilai tanah tetap di SPT almarhum suami. Jawabannya ke istri, Bu. Jadi kan orang sudah meninggal nih, mohon maaf nih. Almarhum sudah meninggal, maka seluruh harta dia pindah ke SPT istri. Ya, itu yang betul, itu yang betul. Tetapi kalau ibu tetap mau mempertahankan di SPT suami ya boleh-boleh aja ya. Nah, boleh-boleh aja sih. Jadi lebih tepat sih semua pindahin ke istri, termasuk bangunan yang baru ini juga di SPT istri, gitu. Intinya sih bangunan itu harus dilapor ya ke SPT istri. Nah, thank you Bu Susan, semoga terbantu. Ibu Susan, oh iya, belum bayar BPHTB dan MPWP almarhum suami belum ditutup, makasih. Oh, oke oke. Kalau saya sih lebih baik langsung lapor ke istri, Bu. Jadi SPT suami yang terbaru tuh dibikin nol aja semua, bikin 000 semua hartanya. Oke, thank you Bu Susan, semoga terbantu. Ibu Febri Damayanti, jika supplier pakai JNE tidak rutin, sebulan cuma 2 kali, total ongkir setahun cuma 500.000, apakah perlu buat bukti potong? Jawabannya perlu. Tetapi kan ya mungkin nggak seberapa ya. Kalau saya sih males lah kalau begitu mah. Santai aja lah itu. Oke. Jika iya, berarti harus di gross up dan dibuat per transaksi atau dikumpulin 1 tahun sekali. Jawabannya di gross up Bu ya, dibuat per transaksi ya, per transaksi. Dan tidak usah gross up sebenarnya. Ibu ngomong aja ke JNE, kita ada bukti potong, kita ada pemotongan gitu. Sebenarnya bisa kok dipotong ya. Tetapi kalau 500.000 mah cuekin aja lah Bu, nanti biar ditemukan di pemeriksaan aja ya. Biar ditemukan di pemeriksaan, biar kita bayar di pemeriksaan lah. Nilai terlalu kecil, 2% dari 500.000 kan cuma 10.000. Thank you Bu Febri, semoga terbantu. Bapak Will 1418. Malam malam Pak Willy. Gimana pengisian dokter yang bayar PPh 25 dengan NPPN, tetapi juga punya apotik yang bayar PPh final? Gimana pengisian di Cortex? Jawabannya nggak ada masalah ya, sama saja seperti sebelumnya ya. Bagian PPh final dia masukin ke PPh final, dagang, bagian pekerja bebas dia masukin ke pekerja bebas, gitu. Bisa kok ya. Tapi ingat ya, omsetnya itu tidak boleh melebihi 4,8 M gabungan, ya, gabungan tidak boleh melebihi 4,8 M. Nah, thank you Pak Willy, semoga terbantu. Ibu Mary Chandra 79, malam kawan, malam Bu Mary. Saham yang dimasukkan kepada SPT itu harga saat beli atau harga pasar. Dua-duanya ya, harga beli masukin di bagian harga perolehan, harga pasar masukin di kolom yang namanya harga saat ini, ya dua-duanya. Lalu, uang tunainya yang ada di sekuritas itu dicantumkan sebagai apa atau digabung dengan jumlah saham. Itu sebagai tabungan, Bu. Sebagai tabungan. Itu kan RDN ya, rekening dana nasabah ya. Jadi RDN itu menurut saya sama seperti tabungan. Jadi masukin tabungan aja.
Oke. Thank you Bu Mary, semoga terbantu. Bapak Joni, makasih kok atas infonya. Sama-sama Pak Joni, semoga terbantu. Bapak FNC News, malam kok, malam Pak. Bagaimana? Bapak Willa MMKS, kok kalau kita tidak berhasil dapat bukti potong bunga deposito atau obligasi dari bank, apakah kita tetap bisa laporkan bunga depo tanpa bukti potong? Jawabannya bisa ya, soalnya sulit sekali minta bukti potong. Bisa Pak, bisa. Kalau saya sih tetap akan saya laporkan ya, walaupun nggak ada bukti potong. Kan kita udah tahu angkanya. Oke, thank you Pak, semoga terbantu. Bapak Siang, thank you sama-sama. Bapak Andi Febrian, malam kok, malam Pak Andi. Mau tanya, saya pedagang tetapi KLU-nya masih karyawan. Apakah perlu saya ganti KLU dulu untuk bisa lapor PPh UMKM? Jawabannya perlu Pak ya, perlu. Kalau bisa Bapak ganti KLU-nya. Kalau nggak bisa, Bapak bisa datang ke kantor pajak, minta ubah KLU-nya. Oke, thank you Pak Andi, semoga terbantu. Ibu Lisa Mona, kok mau tanya, untuk SPTOP harta bangunan yang dipakai harga perolehan sama dengan harga beli, harga saat ini isi nilai NJOP PBB, begitu, bukan kok? Iya betul Bu, betul ya. Jadi harga perolehan adalah harga beli, harga saat ini adalah nilai NJOP. Sudah betul. Oke, thank you Bu Lisa, semoga terbantu. Ibu Willa MMKS, kalau saya bikin pembetulan SPT 2023-2024 atas penghasilan yang kurang dibayar, apakah akan dikenakan denda atau sanksi? Jawabannya iya, akan ada sanksi dan denda. Bagaimana perhitungan denda yang harus kita bayar? Apakah kita harus koordinasi? Nggak usah pusing, Bu. Jadi kita nggak usah pusing, nggak usah ngitung. Kita bayar saja SPT tahunannya, di SPT pembetulannya, kita lapor, kita bayar, nanti suatu hari akan terbit STP-nya, tagihan pajaknya. Begitu STP terbit, kita bayar beres. Gitu, Bu ya. Jadi nggak usah ngitung-ngitung, ribet. Ya. Kalau nggak salah sekitar 1% per bulan, dikalikan jumlah bulan maksimal 24 bulan. Udah gitu aja. Dari nilai pajaknya. Oke, thank you Bu Willa, semoga terbantu. Bapak FNC News, kok mau tanya, apabila terima faktur pajak atas uang muka sewa untuk Januari 2026, tetapi faktur pajak diterbitkan di 2025 dan sudah dibayar di 2025, apakah potong PPh sewa di Desember? Ulang-ulang ya. Terima faktur pajak atas uang muka sewa untuk Januari 2026. Tetapi faktur pajak diterbitkan di 2025 dan sudah dibayar di 2025. Apakah potong PPh sewa di Desember 2025? Gimana maksudnya? Jadi gini Pak, lebih aman Bapak ikuti bukti potong, ikuti faktur pajak. Ikuti faktur pajak. Kalau faktur pajaknya tanggal 2025, maka Bapak bikin bukti potong 2025. Ini beres, ini aman. Nah, kalau faktur pajaknya 2026, maka Bapak bikin bukti potong adalah 2026. Intinya samain aja. Invoice, faktur pajak dengan pemotongan PPh-nya disamakan di bulan yang sama. Itu yang paling nyaman. Oke? Paling oke. Thank you Bu Pak FNC News, semoga terbantu. Ibu Indria punya. Tadi gimana Bu? Bapak FNC News. Dan pencatatan akuntansinya gimana? Pencatatan akuntansinya kalau Bapak belum bayar langsung jadi jadi hutang piutang. Ya, kalau belum bayar jadi hutang piutang, cuman supaya tidak lempar ke tahun depan kan, Bapak langsung jurnal hutang piutang di bulan Desember, gitu Pak. Ada muncul hutang pajak dan ada hutang kepada si orangnya, kalau memang ada, atau piutang, gitu Pak. Oke, thank you, semoga terbantu Pak FNC News. Bapak Piko Grafis, malam Pak Piko. Saya awal tahun lalu dapat pencairan dana jam sostek. Apakah itu termasuk pendapatan, objek pajak, atau bukan objek pajak? Oke, jadi jam sostek Pak ya, kalau setahu saya, pihak sananya, pihak jam sosteknya sudah memotong pajak. Jadi ketika Bapak terima uang, Bapak mesti minta bukti potong. Nah, bukti potong itulah yang jadi dasar bahwa Bapak itu sudah dipotong gitu. Kalau nggak salah PPh-nya bersifat final ya. Jadi itu sudah bebas dari pajak, tetapi Bapak perlu minta bukti potongnya dari pihak jam sostek supaya Bapak aman gitu kalau suatu hari dipertanyakan oleh orang pajak. Oke, thank you Pak Biko Grafis, semoga terbantu. Bapak Edi Phoenix Yi, malam Pak Edi. Nilai saat ini untuk isi SPT harta rumah, apakah harus sesuai NJOP? Jawabannya benar.
ataukah perkiraan kita sendiri? Jangan ya, gunakanlah NJOP. Karena kalau NJOP kerendahan nggak sesuai dengan harga pasar, nggak usah pusing. Kita nggak usah peduli harga pasar berapa, nggak peduli. Pokoknya NJOP. Ya, mau harga NJOP 10 kali lipat dari pasar, nggak masalah. Mau NJOP 1/10 dari harga pasar, nggak peduli. Pokoknya harga saat ini adalah harga NJOP. Thank you Pak Edi, semoga terbantu ya. Bapak Kahari 22, kawan, untuk isi SPT, jika beli properti dengan developer, misalnya Sumarekon, nilai perolehannya itu pasti lebih tinggi dari NJOP. Misalnya 2 miliar, nilai belinya. Kalau nilai saat ini NJOP-nya lebih rendah, gimana? Apakah boleh? Jawabannya boleh ya. Jadi harga beli 2 miliar, kemudian NJOP-nya mungkin 1,5, 1,6, ya nggak masalah. Kalaupun NJOP-nya naik jadi 3 miliar, 4 miliar, nggak apa-apa. Jadi nilai saat ini dituliskan sesuai NJOP, beres, nggak usah pusing. Thank you Pak Hari, semoga terbantu. Bapak William MMKS, malam kok, kalau saya bikin pembetulan 2023, 2024, oh tadi sudah ya? Tadi sudah ya? Oke, thank you Pak Wila. Ibu Henigun, kok mau tanya, untuk bunga deposito maupun bunga tabungan, itu isi di SPT orang pribadi pilih objek yang mana ya? Karena kalimatnya membingungkan. Ibu pilih yang bunga deposito aja. PPh final ya, PPh final atas penghasilan dari bunga deposito. Ya, pilih bagian PPh final yang namanya bunga deposito aja. Oke. Thank you Bu Henigun, semoga terbantu. Bapak Wila MKS, kok kalau kita tidak berhasil dapat bukti potong bunga deposito, apakah kita tetap bisa laporkan? Oh bisa ya, bisa. Lapor aja Pak langsung. Bapak Hoshen, malam Pak Hoshen. PP untuk UMKM 0,5% final, Bapak bilang masih bisa sampai 2029. Jadi, juga tidak usah ajukan MPPN bagi pengusaha yang selama ini gunakan 0,5% final. Jawabannya perlu, Pak ya, perlu. Perlu mencetak NPPN, gitu. Dan NPPN itu tidak ada hubungan dan tidak ada urusannya dengan PPh UMKM. Jadi, nggak nyambung, ya. Orang UMKM ataupun tidak UMKM tetap perlu mencetak NPPN. Oke, thank you Pak Hosen, semoga terbantu. Ibu Mary Chandra 79, kok awan. SPT sebelum 2025, saya cantumin harta perhiasan global jumlahnya. Apakah Cortex harus dirinci berapa emas batangan dan berapa yang lain? Jawabannya benar, ya. Emas batangannya berapa, emas bukan batangannya berapa, perhiasannya berapa, batangan bukan emasnya berapa, harus dirinci. Thank you Bu Mary, semoga terbantu. Bapak Hosen, jadi surat NPPN tetap diajukan ya? Jawabannya wajib diajukan NPPN. Thank you Pak, semoga terbantu. Bapak Ibu Mary Chandra, perhiasan lain-lain? Iya, jadi kalau bisa semuanya dilaporkan. Ya, kalau bisa, dirinci. Thank you Bu Mary, semoga terbantu. Bapak Septi Yudhistira, kawan, mau tanya, kalau istri karyawan, hanya satu pemberi kerja, tetapi suami itu karyawan ditambah pekerjaan bebas. Nah, apakah MPP istri masih bisa gabung dengan suami? Jawabannya bisa ya. Jadi si istri ini harus cabut NPWP-nya atau di NE-kan, kemudian si istri ini dilapor sebagai PPh final di SPT suami. Bisa. Yang penting istrinya itu dari satu pemberi kerja ya. Dan si istri tidak ada pekerjaan lain selain dari pekerjaan karyawan itu. Oke. Thank you Pak Septi, semoga terbantu. Ibu Jete, malam kok, kalau dokter belum NPPN 2025. Efek untuk pelaporan SPT 2025 nanti seperti apa kok? Makasih. Oke, jawaban saya Bu ya, untuk dokter yang belum NPPN, gunakanlah tetap NPPN 50%. Belum tentu masalah ya, belum tentu jadi masalah. Jadi nggak usah pusing, dokter itu tetap gunakan 50% saja. Nanti suatu hari kalau dipermasalahkan oleh orang pajak, maka dia akan kenanya itu 62,5%. Setahu saya begitu. Oke. Thank you Pak Jelly, semoga terbantu. Bapak Edi Fonix. Oh ya kok, tanya lagi. Penyertaan modal dalam perseroan komanditer ya, CV. Bagaimana cara hitung nilai saat ini dalam laporan harta Cortex? Boleh nggak sama dengan harga perolehan? Jawabannya boleh. Boleh ya. Untuk yang penyertaan modal, PT, CV, itu sama aja. Disamain nilainya dengan harga perolehan. Kalau saya sih begitu. Sudah betul, Pak. Thank you, Pak Edi. Semoga terbantu.
Bapak FNC News, kok mau tanya lagi. Faktur pajak terbit 2026 atas sewa 2026 dan dibayarkan di Desember 2025. Tetap buka bukti potong atas PPh final di 2025 kan kok? Kok bisa ya Pak, faktur pajak 2026? Suruh diganti deh faktur pajaknya jadi 2025. Kan ini masih tanggal 19 nih, masih besok kan tanggalnya kan, untuk bikin faktur pajak kan. Nah, minta dia bikin faktur pajak 2025 aja, gitu, biar Bapak nggak usah pusing, jadi nggak masalah gitu loh. Jadi kalau bisa mundurin faktur pajaknya, kan sudah dibayar, kan pembayaran udah mesti terbit faktur gitu. Kan sekarang masih tanggal 19 masih boleh bikin faktur pajak Desember kan. Nah, kalau dia tidak mau, maka terpaksa tetap dipotong masa Desember. Karena kan kita sudah bayar di Desember. Gitu. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Bapak Panjiwa. Malam kok, malam Pak Panji. Dividen saya diinvestasikan ke tabungan. Sudah saya laporkan di realisasi investasi. Apakah perlu saya masukin lagi ke harta tabungan di SPT tahunan jumlah investasi tersebut? Jawabannya perlu ya, perlu. Ini dua hal yang berbeda, Pak ya. Jadi, ketika ada dividen diinvestasikan ke tabungan, maka tabungan ini lapor sebagai harta. Itu oke ya. Kemudian di realisasi investasi tetap dilapor sebagai investasi. Berbeda dong. Jadi realisasi investasi itu untuk melaporkan konsep investasinya. Sedangkan di harta itu laporin betul-betul hartanya, posisi hartanya per Desember 31 Desember. Gitu. Jadi sudah betul ya, tabungan dilapor lagi. Jangan sampai nggak dilapor tabungannya. Mentang-mentang sudah kita lapor di realisasi, kemudian di bagian harta kita hilangkan. Jangan ya, tetap dilapor di bagian harta. Thank you Pak Panji, semoga terbantu. Ibu Kristiaime, untuk 2025 saya masih belum ajukan NPPN, tetapi masih tetap bayar 0,5%, tidak masalah ya kok? Jawabannya tidak masalah ya. 2026 silakan dicetak NPPN. Karena dengarnya waktu bulan November tahun lalu nggak perlu cetak NPPN untuk UMKM dagang. Nggak apa-apa Bu, sudah lewat 2025 kita lupakan saja. Untuk 2026 Ibu cetak NPPN itu perlu. Oke, thank you Bu Kristiaime, semoga terbantu. Bapak Panjiwa, untuk pekerjaan bebas yang juga memiliki usaha lain UMKM, pajaknya menggunakan NPPN atau final UMKM 0,5%. Menggunakan dua-duanya, Pak. Ya, satu orang boleh menggunakan dua jenis penghasilan dan dua jenis tarif pajak yang berbeda itu boleh. Ya, jadi bagian dagangnya dia pakai 0,5 final, bagian pekerja bebasnya dia menggunakan norma 50%. Itu boleh, gitu boleh. Ya. Thank you Pak Panji, semoga terbantu. Bapak Inovasi. Malam kawan, malam Pak Innova. Nilai perolehan unit link di SPT, apakah berdasarkan jumlah premi yang dibayar 2025 atau total premi dari tahun-tahun sebelumnya? Yang benar adalah total premi dari tahun-tahun sebelumnya, Pak. Tetapi kalau Bapak sudah terlanjur, tahun lalu tuh hanya lapor nilai investasi saja, ya udah nggak usah repot ya. Jadi tahun 2025 adalah harga tahun lalu ditambah dengan premi tahun ini. Itu yang lebih santai, lebih benar ya, lebih gampang maksudnya. Nggak usah pembetulan lagi. Jadi harga tahun lalu ditambahin dengan premi tahun ini. Itu lebih gampang. Oke. Thank you Pak Innova 21, semoga terbantu. Bapak Korea Blue Shield. Kalau misalnya salah bayar PPh final UMKM 0,5%. Seharusnya periode Desember 2025 tapi masuk ke Januari 2026. Akhirnya saya bayar lagi untuk Desember. Itu gimana, amankah? Aman Pak, nggak apa-apa ya. Nanti yang Januari 2026, Bapak terpaksa mengakui omset tambahin 500 juta di Januari 2026. Thank you Pak Korea, semoga terbantu. Bapak Ibu Jantis, malam Bu Jan. Mau tanya, bagaimana menghitung nilai harta saat ini untuk perhiasan? Acuannya lihat dari mana? Jadi, Ibu mesti kalau perhiasan yang bukan emas, kalau saya sih saya samain aja. Kalau saya samain dengan harga perolehan. Kecuali emas ya. Kalau emas batangan, itu harganya 2,5 juta kalikan nilai gramnya. Nah, itu
kondisi Desember 2025. Jadi kira-kira 2,5 juta. Ya udah, 2,5 juta kalikan jumlah gramnya, itu untuk emas batangan. Kalau yang campur-campur aduk, perhiasan yang campur aduk, kalau saya sih, saya samain aja nilainya dengan harga sebelumnya, harga tahun lalu. Oke. Thank you Bu Jantis, semoga terbantu. Ibu VV68, jika kita menabung, kita dapatin cashback dan sudah dipotong 20% oleh bank. Apakah cashback ini termasuk pendapatan final? Tergantung bukti potongnya, Bu. Nah, kalau dia diperlakukan sebagai bunga, dipotong 20%, maka itu adalah bunga deposito dan itu sudah PPh final, ya. Kalau dari yang saya lihat sih, kalau 20% itu adalah PPh final untuk bunga deposito atau bunga tabungan. Jadi itu PPh final. Tetapi supaya lebih aman, Ibu minta lagi bukti potongnya, lebih tepat ya. Nah, thank you Bu VV, semoga terbantu. Bapak FNC News, kok tanya lagi untuk yang tadi. Terima faktur pajak 2025 atas uang muka sewa gedung periode 2026 dan sudah dibayar di 2025. Kita kan terbitin bukti potong 2025 kok. Betul, setuju. Apakah cocok dan bagaimana pencatatan uang mukanya? Setuju, setuju. Uang mukanya ya betul. Jadi debitnya itu adalah uang muka sewa dibayar di muka itu debitnya. Kemudian kreditnya itu adalah bank. Kreditnya adalah bank. Kemudian mungkin ada PPh ini ya, hutang PPh sewa yang akan dibayarkan di Januari. Begitu saya rasa boleh Bu, Pak. Oke, thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Bapak Wila MMKS, malam kok, malam Pak Wila. Kalau saya bikin pembetulan SPT 2023-2024, oh tadi sudah ya? Tadi sudah ya? Thank you Pak Wila. Ibu Heni Gun, bunga deposito banyak pilihannya kok. Oh gitu ya? Bunga deposito. Pilih salah satu aja lah Bu, santai aja, nggak usah terlalu pusing ya. Bunga deposito. Emang banyak ya? Setahu gue cuma satu deh. Bunga deposito tabungan gitu loh. Bunga tabungan deposito. Oke. Thank you Bu Henigun, semoga terbantu. Bapak Septi Yudhistira, Ibu ya. Bapak, kawan mau tanya, kalau istrinya karyawan, hanya satu pemberi kerja, tetapi suaminya adalah karyawan dan juga pekerja bebas, konsultan ya. Apakah MPP istri bisa gabung dengan suami? Jawabannya bisa, bisa. Thank you Pak Septi, semoga terbantu. Bapak Ibu Zindri 074, kawan, jika CV-nya baru, langsung pakai skema sewa seperti kendaraan armada dan gudang. PPh 23 dan PPh 4 ayat 2 ya kok? Jawabannya betul. Benar Bu, ya. Sewa kendaraan PPh 23, sewa tanah bangunan pasal 4 ayat 2 final. Sudah betul. Thank you Bu Zindri, semoga terbantu. Bapak David Rohadi, beda asuransi dan unit link di asuransi isi harga perolehan dan nilai saat ini diisi dari angka yang mana? Oke. Jadi Ibu nggak usah pusing. Yang namanya asuransi, mau dia unit link atau bukan unit link, Ibu laporkan nilai premi. Udah beres, nggak usah pusing ya. Mau dia unit link atau bukan unit link, mau dia jiwa, bukan jiwa, mau diguna, bukan diguna. Pokoknya yang namanya asuransi, Ibu laporkan senilai premi yang dibayarkan. Itulah yang dilaporkan sebagai harta. Kemudian bagaimana dengan harga saat ini? Harga saat ini kalau saya samakan dengan nilai premi tersebut. Jadi tidak ada perbedaan. Oke. Thank you Pak David, semoga terbantu. Ibu Heni Gun, 2840401 adalah bunga tabungan dan bunga deposito yang ditempatkan di dalam negeri yang dananya bersumber dari hasil devisa ekspor. Waduh, kemudian ya bolehlah pakai itu Bu. Boleh aja sih, yang penting 20% bunganya. Thank you Bu Heni, semoga terbantu. Bapak Kahari, kok untuk mengisi SPT di Cortex jika orang tua tidak bekerja. Harta dari warisan berupa deposito dan obligasi. Form yang wajib diisi meliputi apa aja? Oke, Bapak nggak usah pusing mengenai formulir. Bapak tinggal centang di bagian induk, di bagian Cortex ya. Tinggal centang, nanti formulirnya otomatis terbikin untuk kita. Jadi Bapak nggak usah pusing. Saya perlu formulir lampiran 1 nggak ya? Lampiran 2 perlu nggak ya? Nggak usah pusing. Bapak tinggal pilih yes, no, nanti semua lampirannya sudah dibikinkan oleh sistem. Oke? Bapak mungkin lebih kalau mau, teman-teman boleh gabung ke kita punya webinar ya. Webinar tanggal 24 hari Sabtu besok. Tinggal masuk ke website webinarpajak.com ya. Webinarpajak.com untuk ketemu saya di hari Sabtu nanti ya, tanggal 24
Januari. Thank you Pak Hari, semoga terbantu. Ibu Henigun, 40409 adalah bunga deposito tabungan yang ditempatkan di luar negeri. Ya udah itu udah nggak usah ya. Pokoknya kalau bukan di luar negeri, maka kita pilih yang dalam negeri gitu ya. Ini kan untuk di luar negeri nih. Nah, kalau ini untuk di luar negeri ya kita boleh pilih luar negeri. Kalau enggak ya pilih yang dalam negeri. Oke, thank you Pak Ibu Henigun. Ibu Ritami Imut. Kalau NPWP sudah digabung suami, kalau istri berpenghasilan, bukti potongnya pakai NPWP siapa? Pakai NPWP suami, gitu Bu. Pakai NPWP suami. Kalau nggak NPWP suami, maka gunakanlah nomor NIK-nya istri. Nomor NIK-nya istri yang sudah diregister di Kortex, tetapi bukan register sebagai NPWP ya. Nah, cuma register sebagai aktivasi Kortex saja, gitu. Oke, thank you Bu Retami, semoga terbantu. Ibu Wila MMKS, Pak, di yang pembetulan SPT tahun 2023-2024. Tadi mengenai apa Bu ya? Terpotong Bu, coba diketik lagi Bu, mohon maaf. Bapak Edi, Tesko sama-sama. Bapak William, Pak, tadi belum dijawab, saya tangan lagi. Boleh Pak, yang mana Pak tadi? Mohon maaf. Tadi saya sudah jawab di awal ya. Coba diketik lagi Pak, saya akan jawab ya, Pak Wila ya. Ibu VV 68, jika harta pribadi rencana dimasukin ke holding company, apakah sertifikatnya harus diganti nama menjadi nama PT Holding? Jawabannya perlu ya, setahu saya perlu, harta pribadi. Iya, perlu. Oke, thank you Bu VV, semoga terbantu. Bapak Wila MMKS, malam kok. Kalau saya bikin pembetulan nih, SPT 2023-2024 atas penghasilan yang kurang dibayar, apakah akan dikenakan denda atau sanksi bunga? Jawabannya iya, akan dikenakan. Bagaimana perhitungan denda yang harus kita bayar? Kira-kira Bapak hitung aja maksimal 24% ya. Maksimal 24% dari nilai pajak yang Bapak bayar ini, yang barusan Bapak pembetulan ini. Apakah kita mesti koordinasi dengan orang pajak? Tidak perlu Pak ya. Nanti ada surat tagihan denda, Bapak tinggal bayar aja. Kalau ada ya, kalau nggak ada diamin aja. Oke. Thank you Pak William, semoga terbantu. Ibu Kristiaime, untuk bunga ORI, terimanya sudah neto. Kalau masuk di SPT, masuk di SBN. Kalau yang lama, ada penghasilan bruto dan PPh terhutang. Ini bagaimana kalau terimanya neto tidak ada bukti potongnya? Jadi gini Bu, satu ya, ada beberapa skenario ya. Skenario satu ada bukti potong, berarti gampang dong. Kalau ada bukti potong kan gampang. Skenario kedua, tidak ada bukti potong, tetapi kita bisa ngitung. Nah, kalau kita bisa hitung, Bapak Ibu tinggal hitung aja sendiri ya, berapa. Skenario ketiga, tidak ada bukti potong dan kita pun nggak bisa ngitung. Nah, kalau gitu nggak usah lapor, nggak apa-apa. Gitu nggak usah pusing ya. Itu sudah PPh final juga anyway, jadi nggak usah terlalu dikhawatirkan yang PPh final, gitu sih. Namun sebisa mungkin ya kita ngitung sendiri kan bisa kan, hitung sendiri kan tinggal dibagi-bagi aja. Oke. Nah, thank you Bu Kristiaime, semoga terbantu. Ibu Maria 8888M, Ko Awan. Tolong bikinin YouTube tutorial isi SPT 2025 Kortes, makasih. Siap Bu, sedang saya persiapkan ya, karena saya sendiri masih belum rapi nih. Dokumen-dokumennya masih belum lengkap. Jadi belum lengkap. Kita akan ada webinar tanggal 24 ya. Teman-teman tinggal gabung ke webinar kita ya, webinarpajak.com. Thank you Bu Maria. Ibu Bapak Budi IRT2PB, kawan. Owner 2 perusahaan ambil dividen PTA, lalu investasikan ke PTB. Yang kedua-duanya milik dia. Apakah ini bebas PPh final dividen? Jawabannya bebas. Bebas ya. Jadi dia dapat dividen dari PTA, kemudian dia buka PTB atau dia investasikan di PTB yang sudah eksis, itu sama aja dengan kita beli saham. Jadi itu termasuk kategori investasi yang bebas PPh dividen. Ingat ya, dilapor 3 tahun berturut-turut Pak. Nah, thank you Pak Budi, semoga terbantu. Ibu Imelda Jaros, malam kawan, malam Bu Imelda. Jika PTP berdiri dari 2024, tetapi belum pernah nih aktivasi DJP online. PTP ini belum aktif beroperasi. Solusi 2025 ini gimana ya? Kemungkinan yang akan terjadi kira-kira apa ya? Makasih jawabannya.
Ya, kalau Ibu punya waktu, Ibu mesti datang ke kantor pajak, ya, datang ke KPP, aktifkan Korteksnya, kemudian Ibu lapor SPT tahunan, ya, lapor SPT tahunan 2025, gitu. Kalau 2024, udahlah biarin aja. Sekarang kan anyway sudah terlambat tuh. Kalau 2025 masih bisa nih. Nah, jadi tinggal aktifkan Korteksnya, lapor 2025, gitu, Bu. Lapor nihil juga nggak apa-apa kan. Nah, cuman kalau kita nggak lapor, kan kita jadi was-was terus nih, jadi ketakutan gitu kan. Jangan jangan hidup dalam ketakutan ya. Nah, thank you Bu Imelda, semoga terbantu. Bapak Ibu Zindri 074, Ko Awan, saran AR, jika pembeli tidak mau ngasih nomor NIK KTP-nya, boleh pakai skema gunggung saja. Oke. Yang penting PPN-nya terbayarkan. Apakah boleh begitu ya, Ko? Setuju, Bu ya? Setuju. Kita gunggung aja. Nah, cuman masalahnya adalah kalau si pembeli itu bukan end user, bukan pengguna akhir ya, melainkan dia adalah distributor, nanti takutnya kita kena denda 1%. Nah, oleh karena itu, kasih tahu kepada si customer, kalau lu nggak mau kasih NIK tetapi lu distributor, maka lu mesti tambah 1%. Nah, suruh dia bayar harganya naikin 1% untuk kita jaga-jaga, untuk kita bayar dendanya nanti ketika kita bayar kena pemeriksaan, gitu. Tetapi kalau dia end user atau pengguna akhir, ya memang boleh-boleh saja digunggung. Nah, oke. Thank you Bu Zindri, semoga terbantu. Bapak Wila MMKS. Pak, tadi di atas belum dijawab, saya sertakan lagi. Sudah Pak tadi ya? Sudah ya? Saya ulang lagi Pak ya, saya ulang lagi. Malam kok, kalau saya buat pembetulan SPT 2023-2024, ada kurang bayar. Apakah kena denda atau sanksi atau bunga? Jawabannya kena ya, kena sanksi, kena bunga. Bagaimana perhitungan dendanya? Perhitungannya itu maksimal 24% dari nilai pajaknya. Nah, apakah kita harus koordinasi dengan orang pajak? Jawabannya tidak perlu ya, tidak wajib. Biarin aja. Kalau ada STP baru kita bayar. Oke, thank you Pak Bila. Bapak Panji, wah, makasih banyak Ko Awan, sangat membantu. Sehat selalu Ko Awan, sama-sama, sama-sama Pak Panji ya, thank you. Ibu Mary Chandra 79, Ko Awan, ada beli rumah 2023 atas nama anak, tercatat di SPT suami. Tahun 2025 ini, anak sudah punya NPWP. Laporan SPT 25 untuk anak, rumahnya itu dicatat di Kortex dengan keterangan apa? Eh, Jadi ini mau dikasih ke anak ya. Kalau ini mau dikasih kepada anak, maka bikin surat hibah. Bikin surat hibah memberikan kepada si anak, tanggalnya tanggal 2025 ya. Kemudian si anak melaporkan sebagai penghasilan hibah yang tidak kena pajak. Nah, si orang tuanya tinggal cabut harta itu dari SPT orang tua. Oke? Thank you Bu Mary, semoga terbantu. Ibu Mina Suryanto. Malam kok, malam Bu Mina. Pekerja bebas itu profesi dokter untuk WPOP. Penghasilan bruto diperkirakan bisa mencapai di angka 4,8 M. Bagaimana caranya untuk memulai melakukan pembukuan? Neraca gimana caranya? Caranya adalah panggil konsultan pajak, Ibu Mina ya. Jangan ngerjain sendiri, capek ngerjain sendiri ya. Cari konsultan pajak biar dibantu oleh konsultan pajak. Gitu, Bu. Thank you Bu Mina, semoga terbantu. Ibu Anggreni Rustandi. Bapak ya, malam kok. Kemarin ada salah bayar pajak UMKM bulan 6 tahun 2026. Harusnya 2025 itu gimana ya kok? Nggak ada masalah Pak ya. Yang sudah dibayar itu nanti digunakan untuk tahun depan aja. Nah, untuk 2025 itu dibayar kembali, dibayar ulang ya. Jadi dibayar lagi 2025 beres. Yang sudah terbayar salah itu biarkan dipakai untuk 2026 nanti. Nah, thank you Pak Anggreni, semoga terbantu. Bapak Liestiane, kalau mobil nilai dari mana kok? Nah, kalau saya Bu ya, mobil kan mestinya NJKB. Mobil itu kan mestinya NJKB. Cuman katanya di STNK terbaru sudah tidak ada NJKB. Jadi kan kita bingung. Nah, kalau saya sih saya samain dengan harga belinya. Jadi kalau mobil, motor, saya lebih cenderung samakan dengan harga belinya. Oke, thank you Bu Listiane, semoga terbantu. Bapak Kartini Evi, Ibu ya? Malam kawan, malam Bu Kartini. Mau tanya, kalau NPWP istri gabung dengan suami, NPWP istri dinonefektifkan dan istri masih kerja di satu pemberi kerja. Apakah 2026 nanti bukti potong PPh 21 istri pakai NPWP suami? Jadi gini Bu, opsi pertama ya, bilang kepada HRD ke perusahaan, opsi pertama adalah tetap gunakan nomor NIK-nya istri, tetapi nomor NIK yang bukan status NPWP ya, nomor NIK yang statusnya
KTP biasa, NIK biasa. Oke. Kalau cara ini gagal, opsi kedua gunakan NPWP suami, gitu Bu. Jadi dahulukan opsi pakai NIK istri dulu. Kalau gagal, barulah gunakan NIK-nya suami. Pada akhirnya itu tetap harus Ibu paksakan supaya menjadi PPh final di SPT suami, gitu. Oke. Thank you Bu Kartini, semoga terbantu. Ibu Siang 7, izin tanya, semisal PP 55 keluar bulan Februari 2026, apakah UMKM tetap harus ajukan NPPN 2026? Jawabannya harus ya. Mau PP 55 itu terbit ataupun nggak terbit di Februari ini, tetap saja orang wajib mencetak NPPN 2026 ya. NPPN tetap wajib dicetak. Oke. Thank you Pak Siang, semoga terbantu. Bapak FNC News, makasih informasi kok. Sama-sama Pak FNC News. Bapak Pikografis, makasih kok. Satu lagi, dana jam sostek saya cair di bawah 50 juta. Apakah nanti akan tetap dapat bukti potong? Jawabannya tetap dapat bukti potong. Karena saya googling, katanya di bawah 50 juta tidak kena pajak. Betul ya, tidak kena pajak, tetapi tetap ada bukti potong. Tetap dapat bukti potong ya. Nah, jadi Bapak tinggal laporkan di bagian PPh final atau PPh yang tidak termasuk objek pajak ya. Ikuti bukti potongnya, tetap minta bukti potong. Oke, thank you Pak Piko, semoga terbantu. Bapak Kahari 22, makasih kawan, sama-sama Pak Kahari. Ibu Natalia Sari Kasmo, untuk wajib pajak UMKM dan istri kerja karyawan dan NPP istri gabung dengan suami. Pada saat isi SPT tahunan di Kortex, cara gimana ya? Suami kena PPh final dan gaji istri kurang dari 10 juta. Caranya seperti biasa, Pak. Seperti biasa. Seperti tahun lalu. Tahun lalu gimana, Ibu? Ibu, tahun lalu gimana? Sama seperti itu. Dengan tahun lalu ya, sama persis. Oke. Nah, mungkin teman-teman boleh bergabung ke ini ya, boleh bergabung ke webinar kita ya, di hari Sabtu besok, tanggal 24, masuk ke website webinarpajak.com. Oke, thank you Bu Natalia, semoga terbantu. Bapak Rahadian Ga, untuk harta TA di Kortex, pilihannya apa kok? Harta TA nggak ada pilihan ya, jadi harta TA sama saja seperti biasa, kecuali harta PPS yang diinvestasikan, itu harus ditulis, karena nggak tahu deh buat apa ya, nggak ada gunanya juga sih sebenarnya. Cuma memang orang pajak tuh iseng-iseng aja, bikin kita repot. Kalau TA nggak ada, Pak. TA tuh nggak ada kategori yang di SPT yang baru ini. Thank you, Pak Rahadian. Semoga terbantu. Ibu Dewi Huang, jika istri punya NPWP sendiri, apakah lapor SPT di Kortex wajib digabung dengan NPWP suami? Jawabannya tidak ya. Jadi kalau istri punya NPWP sendiri, maka si istri harus lapor SPT tahunan sendiri atas nama dia sendiri. Dan suami lapor juga atas nama si suami. Jadi ada 2 SPT. Ya. Thank you Bu Dewi Huang, semoga terbantu. Ibu Mejin, malam kawan. Malam Bu Mejin. Kalau suami UMKM, istrinya pegawai swasta, pelaporan pajaknya lebih baik gabung atau pisah? Jawabannya gabung ya. Apa plus minusnya? Nggak ada minusnya ya, semua nggak ada minusnya kalau digabung ya. Jadi dan tidak ada positifnya kalau dipisah gitu loh. Kalau dipisah tuh nggak ada manfaatnya. Jadi lebih baik digabung saja. Oke. Thank you Bu Mijen, semoga terbantu. Bapak Kamin Liu, malam Pak Kamin. Di pelaporan SPT Kortex, di laporan induk itu pertanyaan 13C. Apakah Anda membayar angsuran PPh 25 tahun pajak berikutnya? Maksudnya apa ya? Kalau Bapak nggak ngerti, Bapak pilih no. Oke? Kalau Bapak nggak ngerti, berarti kan selama ini Bapak nggak lapor. Selama ini Bapak tidak bayar PPh 25 kan? Kalau itu Bapak pilih no aja. Itu hanya bagi orang yang memang selama ini bayar PPh 25 aja gitu, yang rutin kan. Berarti dia paham nih, oh gue perlu lapor nih, perlu bayar lagi nih tahun depan. Kalau kita aja nggak ngerti definisi apa, udah pilih no, pilih tidak. Thank you Pak Kamin Liu, semoga terbantu. Ibu Gitawati, hanya ada deposito, kalau nggak lapor SPT lagi nggak apa-apa kan Janganlah Bu, lapor Bu. Kalau punya NPP lapor ya. Tahun lalu dapat WA dari kantor pajak karena nggak lapor. Apakah setelah 2 tahun lapor nihil dan 2 tahun nggak lapor lagi bisa otomatis NE? Bisa kejadian, bisa juga enggak Bu. Ya, bisa NE, bisa enggak. Cuman saran saya Bu, kalau Ibu punya deposito, kan berarti kan Ibu punya penghasilan. Kalau Ibu punya penghasilan, maka lebih baik Ibu lapor sih. Lebih baik lapor ya. Kecuali memang Ibu yakin sudah NE. Kalau yakin sudah NE ya nggak usah lapor.
gitu ya. Atau Ibu boleh mengajukan surat NE kalau mau. Oke, thank you Bu Gita, semoga terbantu. Bapak Kamin Liu, malam Pak Kamin. Di pelaporan SPT Cortex, di laporan induk itu pertanyaan 13C. Oh tadi sudah ya? Oh masih ada ya? Apakah Anda membayar angsuran PPh pasal 25 OPPT tahun pajak berikutnya? Maksudnya apa ya? Nah, kalau Bapak nggak ngerti, Bapak pilih no. Ya, kalau Bapak nggak ngerti, berarti selama ini Bapak nggak lapor itu. Jadi pilih no aja, pilih tidak. Oke, Bapak hanya isi yes kalau Bapak memang betul-betul paham itu ya. Oke, thank you Pak Kamin, semoga terbantu. Bapak Siang, thank you sama-sama. Ibu Kartini, thank you sama-sama. Bapak Kolblue 81, malam kawan, malam Pak Kolblue. Ayah saya WPNE sejak April 2025. 31 Desember kemarin dikirimin surat tagihan pajak dari bulan April sampai dengan November 2025 untuk pekerjaan bebas. Loh kok bisa? Bapak tanyain kepada AR ya. Bapak tanya kepada AR itu tagihan apa itu? Saya takutnya salah baca kali Pak. Coba ditanya Pak ya. Ini mengenai apa nih? Apakah PPh 25? Nah, kalau PPh 25 itu masih mungkin. Tetapi Bapak ngomel aja. Bapak bilang kepada AR, saya sudah NE kok ngapain STP lagi? Gitu ya. Coba dicek lagi Pak ya. Takutnya itu 2024 kali atau kapan. Oke. Thank you Pak Kolblue, semoga terbantu. Teman-teman udah jam 9 lewat ya, kita tampung dulu ya ke YouTube ya. Kita akan jawab di YouTube. Yang belum terjawab kita mohon maaf. Ada Ibu Anissa Yuli, Bu Mijin, ada Ibu Luciana Kosasi, Bapak Kamin Liu. Oke, thank you teman-teman yang belum terjawab, kita jawab di YouTube ya. Kita ada webinar di hari Sabtu. Teman-teman silakan bergabung ya, masuk ke website webinarpajak.com ya. Masuk ke website webinarpajak.com. Kita ketemu di hari Sabtu jam 10 pagi untuk membahas SPT orang pribadi. Oke. Thank you semuanya teman-teman. Sampai jumpa lagi hari Senin depan jam 8 malam. Sampai jumpa. Makasih semuanya. Makasih. Mari.